Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi semua. Bertemu dengan edisi pertama Bincang Bareng Brother. Acara yang keren, no politik, no hoax, hanya menampilkan keindahan, budaya, kuliner, dan segala sesuatu tentang kota Sukabumi. Dan kali ini, tamu istimewa kita untuk edisi perdana adalah seorang wanita keren, pengusaha, pecinta budaya Sukabumi. Kita sambut Tevona. Selamat pagi, Tevona. Pagi, brother. Pagi juga semua. Salam sehat semuanya, karena kita social distancing. Ya. Dan di udara terbuka, boleh copot masker. Boleh. Nah, pagi istimewa ini, Tevona, saya mau bertanya sedikit. Kan semua orang sudah tahu ya sosok Tevona ini. Seorang pengusaha, pecinta budaya, dan juga ahli kuliner. Pertanyaan saya cuma satu. Kenapa mesti batik? Batik tulis gitu loh. Jadi kan Tevona ini identik dengan batik tulis. Tapi kenapa batik tulis? Dalam pikiran kami itu kalau batik tulis itu ibu-ibu tua, ya udah di atas 50, pegang canting, menulis. Gimana ceritanya? Kenapa mesti batik? Dan kenapa mesti batik tulis? Dan kenapa mesti Tevona? Sebetulnya mungkin setelah lama di Jakarta, balik ke Sukabumi, sebetulnya balik tapi merasa masih tersesat. Karena nggak tahu Sukabumi itu seperti apa, relate-nya sama jati diri itu seperti apa. Nah, di batik ini saya menemukan diri sendiri yang berkaitan dengan segala kearifan lokal yang sudah diwariskan oleh leluhur. Jadi cinta Sukabumi ya? Pasti. Nah, itu dia. Kita harus cinta Sukabumi. Nah, teruskan. Iya, tadi setelah membatik, aku bisa menemukan diri sendiri yang ternyata aku tuh keturunan nenek moyang yang hebat dan canggih melalui batik. Aku ketemu jati diri. Alhamdulillah. Jadi nenek moyangnya siapa kalau boleh tahu? Jadi nenek moyang tuh sebetulnya ya yang mewariskan segala kearifan lokal. Betul. Yang sebetulnya sudah teruji, sangat bisa dijadikan kehidupan untuk anak cucunya, sustainable, dan membedakan kita dengan bangsa lain. Oke, dan kemudian kembali lagi, kenapa Tevona memilih batik tulis? Karena ada tuh batik cap atau batik cetak. Kenapa mesti batik tulis? Bukannya batik tulis itu lebih sulit dalam pembuatannya? Jadi batik itu memang masih salah kaprah. Jadi batik itu proses. Batik sudah menjadi warisan budaya intangible atau tak bendawi yang disahkan PBB menjadi warisan budaya Indonesia. Betul. Nah, si batik ini proses. Jadi proses yang menerapkan lilin malam cair panas di selembar kain untuk merintangi warna. Nah, proses ini yang menjadi warisan budaya. Kalau motif bisa digali. Nah, proses yang ini yang membedakan tadi batik tulis dengan batik. Nah, mengenai palsu. batik khas, boleh saya sebut namanya ya, batik Lokat Mala. Apakah sudah ada desain-desain yang dipatenkan atau bagaimana? Untuk desain sendiri, ragam motif sudah hampir 10 yang punya hak paten. Iya. Itu khas kepentingannya, Sukabumi iya. berarti ya, semua Khas desain, Sukabumi, semua yang implementasinya. terinspirasi dari segala kearifan lokal, baik itu sejarah, legenda, landmark, konsep kehidupan, kemudian ikon tumbuhan, ikon binatang, dan sebagainya. Nah, di samping itu, apa sih kegiatan-kegiatan Tevona ini di samping membatik, membesarkan batik Lokat Mala? Ada kegiatan-kegiatan lain nggak yang bisa membawa nama Sukabumi ke dunia yang lebih luas? Katakanlah mendunia, apa kira-kira?
Ya, selain yang batik Tevona sedang tadi, lakukan? sebelum membuat batik kan saya harus belajar dulu mengenai budaya dari segala sisi aspek kehidupan yang ada di Sukabumi, baik tadi kuliner, tari, dan sebagainya. Tertuang di batik-batik saya. Tapi apa yang saya tuangkan di batik harus saya balikan lagi, give back to community. Apa yang bisa Itu menginspirasi dia. dari batik. Jadi misalnya saya bikin batik Garuda Ngupuk. Dengan komunitas anak tari, saya buat tarian Garuda Ngupuk. Keren. Terus si Garuda Ngupuk juga bisa menjadi inspirasi motif untuk merchandise dan sekedar gantungan kunci, tapi satu tema. Kemudian kalau yang kuliner, misalnya saya ngangkat pala ya di motif. Nah, saya mengencourage teman-teman di sekitar supaya satu suara mengangkat ikon. Misalnya kalau saya ngangkat pala di batik, Betul. teman-teman yang di kuliner ngangkatnya di manisan, minuman pala, atau dan sebagainya gitu. Nah, seperti kita tahu kan, Sukabumi ini, kota Sukabumi mempunyai macam-macam banyak kuliner, macam-macam budaya yang beragam. Iya. Nah, apa peranan Tevona ini untuk membuat produk-produk lokal Sukabumi menjadi mendunia, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini udah mau jalan 2 tahun. Apa kiat-kiat Tevona? Juga mungkin untuk teman-teman UMKM yang lain bisa menjadikan satu inspirasi apa yang Tevona ini lakukan. Gimana Tevona? Cerita Kalau lagi. saya sih dengan teman-teman berusaha menyampaikan data kebaikan tentang Sukabumi, terutama yang saya buat, bersinergi dengan generasi milenial atau generasi Z, mengkomunikasikan segala kebaikan batik, kuliner, dengan storytelling, dengan kekuatan foto, kekinian sih gayanya. Tapi si kearifan lokal tetap bisa disampaikan dengan skala yang lebih luas, termasuk ke dunia internasional. Dan nanti tanggal 28 Agustus kita ada eksibisi postcard, Waduh, bekerja sama dengan Eropa, Jerman, Belanda, dan segala macam. itu online menyampaikan atau virtual ya, online ya? hybrid sih. Hybrid Offline ya. ada, online-nya juga ada. Menyampaikan segala kebaikan Sukabumi, keadaan selama kita pandemi, gimana para seniman survive atau apapun keluar melalui postcard tadi. Gila, mantap sekali. Karena Terus, lagi happening lagi postcard di luar. Betul. Justru pada saat kita dalam situasi pandemi COVID ini, kita harus lebih kreatif. Iya. Bagaimana mengangkat apa yang kita miliki, budaya-budaya Sunda khususnya di kota Sukabumi. Jadi yang Tevona lakukan dengan membuat pameran virtual postcard itu, saya angkat 2 jempol. Bagus. Nah, sekarang kita ngomong-ngomong santai ya. Gimana sih kesan Tevona tentang kota Sukabumi? Ini ngomong-ngomong santai nih. Tadi kan produk Tevona sudah mengangkat produk-produk lokal, kearifan lokal ke dunia internasional. Terus kesannya dan pesan terhadap kota Sukabumi gimana? Supaya teman-teman juga bisa melihat bahwa banyak sekali yang bisa diangkat dari Sukabumi ini, khususnya kota Sukabumi. Gimana tuh? Sangat banyak. Dengan sejarah yang demikian kuat, sebetulnya banyak potensi kejayaan-kejayaan kota Sukabumi yang bisa diangkat menjadi pembeda, dan sebetulnya tadi kalau ngangkat kearifan lokal tuh banyak nilai yang bisa diangkat, sudah beda dengan orang lain. Nilai filosofisnya ada, nilai ekologisnya ada, nilai sosialnya ada, dan nilai ekonomis yang bisa membuat kota Sukabumi itu sebetulnya meningkat PAD dengan kearifan lokal dan harus tetap sustainable. Keren. Jadi Tevona, Sukabumi ini di samping tadi ada batik ya, samping kulinernya, apalagi sih yang bisa diangkat biar menjadikan inspirasi buat teman-teman yang kebetulan menonton podcast ini. Apa sih yang bisa diangkat dan apa kiat-kiat untuk mengatasi problem yang ditimbulkan baik secara sosial maupun secara ekonomi terhadap adanya dampak pandemi COVID ini? Sebetulnya kekuatan data, karena saya lihat di dunia ini ya, sekarang di era global ini, yang menang itu yang punya data paling banyak. Nah, tinggal kita mendata kembali kearifan lokal, semua potensi di bidang apapun menjadi kekuatan kita. Karena gini, ketika kita digadang-gadangkan harus out of the box, go internasional, inside the box-nya apa? Datanya harus kuat di situ. Diolah masing-masing dengan passion masing-masing. Misalnya, aku ngangkat pala. Oke, aku bikin batik motif pala. Kamu apa passionnya? Aku kuliner, aku ciptain minuman
berbasis pala. Misalnya ada anak saya seneng nari, ya ciptain tari pala itu memungkinkan gitu. Ketika misalnya satu si kota tadi bersinergi, tapi dengan passion masing-masing, saling melengkapi, saling memperkaya, saya rasa kejayaan itu akan kembali. Amin. Nah, sekarang lagi, apa sih kesibukan Tevona nih selain membatik, ya mengangkat kearifan lokal? Kesibukan sehari-harinya apa? Kesibukan sehari-hari, ya tadi selain mengangkat kearifan lokal, Itu kan udah ditanya tadi Iya. kearifan lokal. selalu Sehari-harinya apa? berusaha mengumpulkan data baru, Sudah, kemudian merisetnya. sudah. Sekarang kesibukan sehari-harinya bagaimana? Apakah sebagai seorang ibu rumah tangga, apa punya bisnis lain, apa mengelola satu komunitas atau apa? Ceritakan dong. Iya, selain batik Jadi sih saya, teman-teman podcast kita ini bisa lebih mengenal sosok siapa sih Tevona ini. selain ngebatik, saya ada ngurus juga kaungan. Ya betul. Iya, gula Kaungan kaung. itu apa? Gula Kaung, kaung iya, yang gula dari kaung. aren itu. Ya. Karena salah satu aset kearifan lokal itu tangkal kaungnya. Kenapa mesti aren dan kenapa mesti gula aren? Kan masih banyak yang lain misalnya mochi atau apa. Kenapa? Coba ceritakan dong, kita pengen tahu. Tadi si gula aren ini pernah berjaya di dunia dari Kapan? Sukabumi. Kapan? Dari tahun 600 sebelum Waduh. Masehi. Itu belum ada yang lahir tuh Iya. kita ya. Itu karena si pohon arennya tuh secara filosofis mempunyai nilai. Posisinya hampir sama dengan padi sebetulnya. Yang memang kan agraris ya. Nah, aren itu tidak bisa dilepaskan dari padi karena dia simbol maskulin. Harus tetap dijaga Aduh. keberadaan. Jadi kalau mau maskulin harus sering-sering minum gula aren. Ada semut. Jadi syuting di luar ruangan nih enak sekali. Ada suara angin, ada desir air. Jadi inilah salah satu contoh daripada keindahan kota Sukabumi. Jadi teman-teman tidak perlu, apalagi dalam kondisi situasi pandemi COVID gini, nggak perlu jalan-jalan jauh-jauh. Cukup ke tempat-tempat seperti misalnya ini. Ini di salah satu sudut kota Sukabumi. Indah sekali. Oh, mungkin juga udah masuk kabupaten, tapi kan kabupaten dan kota kita jadikan satu semua Sukabumi. Nah, kita kembali ke Tevona. Tevona, di alam yang indah gini bisa memunculkan inspirasi nggak sih? Oh, banyak. Apa Banyak. selama kita bicara di sini, tadi sebelum persiapan, Tevona melihat indahnya alam Sukabumi, indahnya bebatuan, air, banyak semut, ada ulet bulu, tadi ada inspirasi. Tadi kita dinaikin ulet bulu udah banyak nih, tapi nggak apa-apa. Demi cinta kepada kota Sukabumi. Iya, Kira-kira tadi inspirasi apa yang bisa dapat di sini? inspirasi dari ulat bulu sih. Aha. Ternyata kita harus dibuat gatal ya. Dibuat gatal untuk semakin mengolah. Misalnya ada suara air ya. Bisa sih ada alat musik Sunda tuh namanya cacaian ya. Betul. Satu saat mungkin karena Sukabumi itu unsur airnya sangat kuat sampai dieksplor sama berbagai macam merek minuman. Ya, hampir semua Iya, minuman kemasan tuh iya, betul. di Sukabumi loh. Cai pisan Sukabumi. Bisa bikin konser cai misalnya dengan alat-alat yang bisa menirukan suara air yang memang sudah ada dari nenek moyang. Betul. Gitu. Terus tanaman-tanaman tadi saya lihat masih ada pohon ki urat yang bisa jadi obat. Di Obat kota apa udah tuh? nggak ada. Untuk membesarkan atau mengecilkan, bukan ya? Itu ki erot. Jadi tadi pohon apa tadi? Pohon apa Ki tadi? urat sebelah sana. Oh, saya Kalau- dengar tadi ada rot-rotnya gitu, bukan ya? Kalau Soalnya itu bermasalah terkenal juga, dengan salah urat. satu produk dari Sukabumi itu ya terkenal, mancanegara. Jadi kalau Iya. ada laki-laki yang kurang pede, datanglah ke Sukabumi. Jokes ya. Ya, gimana Tevona? Ya banyak Mhm. dari tanaman vegetasi di sini banyak sekali seperti Ya. pakis ya. Pakis. Sangat Sukabumi. Bisa penanda. jadikan gulai ya? Iya, gulai. Kalau di Padang dan dimakan sudah nih. jadi motif batik juga pakwan. Keren. Banyak banget. Tadi pertanyaan ini nggak satu lagi, berarti udah pertanyaan kelima. Tevona, sebenarnya sih kenapa sih ya membuat kota Sukabumi, mohon maaf saya cinta sekali dengan Sukabumi, sedikit
tertinggal dari pengembangan budaya dibandingkan dengan kota-kota lain. Misalnya ada Jogja Festival, terus ada di satu kota di Jawa Timur selalu membuat satu parade atau pawai tahunan, ya. Kenapa seakan-akan, mohon maaf sekali, kan Tehpona pencinta budaya, kenapa saya katakan bahwa kota Sukabumi kok sedikit tertinggal dengan potensi yang segitu besar, potensi yang segitu banyak, beragam budaya, kuliner, dan lain halnya. Kenapa seakan-akan tertinggal? Apa karena masalah infrastruktur atau masalah apa kira-kira yang Kalau buat membuat saya kita sih ini harus bangkit? Jadi masalah data. bukan melihat masalah ya, tapi melihat bagaimana keluar dari persoalan itu sehingga Sukabumi bisa menjadi sejajar atau katakanlah lebih baik. Jadi destinasi wisata dan kuliner khususnya di Jawa Barat, umumnya di Indonesia, bahkan sampai mendunia. Bagaimana kiat-kiat menurut Tehpona? Kiat supaya kota Sukabumi bisa sejajar dengan daerah lain. Betul. Sebetulnya ini kiat dari brother. Saya belajar. Masalah Jadi percaya siapa yang diri. belajar? Saya yang belajar sama Tehpona, apa Tehpona belajar sama saya nih? Atau dua saling belajar ya? Oke, Masalah gimana? percaya diri. Oh, percaya diri. Kenapa kita belum mampu? Karena mungkin tadi tingkat percaya dirinya kurang. Kenapa nggak percaya diri? Tadi data, inside the box-nya apa? Ujuk-ujuk mau out of the box, ngelip, ya nggak bisa. Nah, pasti akan nggak percaya diri gitu. Kalau Jadi, semua data sudah Untuk bisa, percaya diri, kita harus dilandasi dengan data yang kuat. iya. Karena Nah. itu senjata kita, Ah. kelebihan kita. Kalau bicara data, berarti kan ada lebih spesifik. Kira-kira yang dimaksud dengan data, biar teman-teman semua di podcast bisa mendapatkan inspirasi, data apa yang harus disiapkan untuk supaya kita bisa mendunia? Apa kira-kira? Aku kasih contoh aja, karena Iya. kan data banyak dari segala Betul. aspek. Misalnya, kita nggak punya festival seperti di Jember, Betul. tapi tiba-tiba kita mau adopt festival di Jember. Betul. Ya, buat apa gitu, capek ya. Waduh, ada ulet bulu, tapi nggak apa-apa, kita jalan terus. Iya, kalau misalnya bicara festival, banyak festival yang harusnya lebih bisa mendunia tanpa harus latah melihat festival Kota-kota yang lain, lain. betul. Misalnya, oke di sini ada apa? Sukabumi punya beratus macam jenis bambu. Misalnya, bikin festival bambu yang tingkatnya internasional. Ketika bicara bambu kan jadi ulet bulu. Hmm, jadi seru. Kita nih di tengah Jadi atuh. gini nih, saya udah kena ulet bulu 13 kali dan lumut. Tandanya apa? Ulet bulu bisa hidup karena ekosistemnya Iya. menunjang. Jadi bahwa jadi kita mesti lihat ini sebagai mata rantai kehidupan. Jadi ulet bulu nih gunanya apa? Jangan lihat uletnya. Kalau udah jadi kupu-kupu kan Lihat indah. bulunya. Lihat bulunya saya tuh. Ya jadi gimana? Mau ngomong soal Iya, data? tadi sebetulnya ketika kita punya data, banyak yang jadi diolah. Berbeda dengan daerah lain, misalnya kayak festival ya. Yang nggak usah bikin festival kayak di Jember, misalnya punya apa? Tuh, banyak bambu dengan ratusan varian. Bikin festival tentang bambu yang itu sudah internasional juga. Ada calung, Iya, ya, ada apapun. angklung, Misalnya, ada apapun. ada festival kulinernya, semua piranti sajinya bambu. Keren, Atau keren. semua lomba mengolah iwung gitu kan. Iya. Semua ada, nggak usah sama. Tapi internasional sekali kerja, efeknya tuh global. Mantap, mantap. Jadi bahkan dari ulet bulu pun kita bisa dapatkan inspirasi ya. Bisa. Nanti saya bikin tariannya. Oh, keren, keren, keren. Jadi teman-teman ya, kita bisa melihat bahwa alam di Sukabumi ini memberikan banyak sekali keindahan. Dari hal-hal sepele, tadi ada tanaman yang buntutnya rot-rot itu, yang saya juga nggak ngerti tanaman apa. Dari semut-semut yang ada di bawah, ingat lagu Opi Mesa. Tapi nggak ada semut merah nih, semutnya hitam, bagus. Dan kemudian ada ulet bulu, tandanya apa? Ekosistem di Sukabumi itu bagus. Kalau lihat banyak pohon-pohon yang berbolong-bolong, berarti tidak ada pestisida. Jadi semua ini alami. Airnya pun, air ini bersih sekali. Bahkan seperti katakan oleh Tehpona tadi, bahwa perusahaan besar dunia mengambil air minum, kemasan di dari Sukabumi. Sukabumi. Kenapa orang Sukabumi sendiri tidak mengekspos atau menggali budaya-budaya dan potensi yang ada di kota Sukabumi? Nah, berikutnya, Tehpona. Ada nggak sih rencana dari Tehpona dari sekian banyak ide, dari sekian banyak tadi yang Tehpona katakan, rencana ke depannya ada nggak sih? Di samping tadi kan udah ada, kita mau ikut
apa namanya, postcard, apa secara festival postcard. Selain itu ada lagi nggak sih? Nggak apa-apa, kasih Iya. bocoran dikit aja. Banyak sih, kita ada extend draw dan masih banyak event-event lain. Mungkin Tadi juga apa tadi? Draw apa? extend draw, Apa itu? kelanjutan dari postcard. Oh, kelanjutan dari Iya, postcard. tentang seni juga yang disampaikan ke saya, sinergi sama anak-anak di Rumah Mesra. Jadi berusaha meregenerasi, mengestafetkan data yang saya punya ke mereka sebelum seperti saya yang kudu ngorehan deui gitu. Bagus, bagus. Iya. Nah, umpamanya gini, dari segi kuliner ya, kan banyak nih terkenal mochi di Sukabumi. Kalau orang datang ke Sukabumi, ke kota Sukabumi khususnya, pulang bawa mochi. Padahal kan mochi itu bukan budaya asli, adalah budaya dari luar yang kita adopsi dan kita kembangkan menjadi ciri khas. Nah, ngomong-ngomong soal kuliner, ada nggak sih tempat kuliner yang menurut Tevona ini baik di Sukabumi, atau misalnya bisa perkembangkan apa, makanan apa yang bisa ditampilkan selain mochi gitu loh. Banyak Jadi biar sekali kalau sih. datang tidak hanya mochi aja, pulang ke Sukabumi, apa kira-kira? Sebetulnya kalau mau lihat display tentang kesukabumian, bisa datang terutama kuliner ke Rumah Mesra di Jalan Surya Kencana 21. Kita di sana develop makanan-makanan yang jadul. Apa tuh misalnya makanan Misalnya jadul? kayak ayam begana, ayam merah, terus bistik yang peranakan itu, terus kemudian ada minuman Coko Palalu. Maksudnya apa? Coko Palalu itu apa tuh? Ada Coko pala-pala. Palalu karena gini, karena saya kasih data. Kalau Sukabumi itu, kota Sukabumi terjadi akibat ada perdagangan komoditi, kopi, coklat, teh, pala. Oke, kita ambil coklatnya sama pala, dicombine menjadi minuman yang signature gitu. Enak gitu, enak? Enak, karena double Nggak dibawa calming. sekarang? Nggak dibawa. Cocok nih di alaman yang indah gini, Iya. kita minum nggak dibawa ya. Nggak dibawa. Social distancing gitu. Iya. Sengaja nggak dibawa biar penasaran, jadi datang ke Rumah Mesra. Eatery. Kenapa namanya Rumah Mesra? Kenapa nggak Sebetulnya Rumah Indah atau apa gimana? Mesra itu singkatan dari mesin suara. Hah? Suara untuk siapa? Suara Sukabumi yang harus mendunia. Oh gitu, saya udah berpikir yang jelek aja tadi. Suara saya juga ada, nanti ada video. Jadi rupanya Tevona ini banyak sekali bakat. Nanti akan timbul video klip yang bekerja sama dengan Widal Community. Iya. Ya, nanti ditampilkan Tevona berduet dengan siapa saya juga tidak tahu. Mudah-mudahan tonton aja. Like and subscribe. Iklan dikit boleh dong. Boleh. Karena diiklankan Tevona. Iya. Sudah banyak kiprah Tevona untuk Sukabumi. Ya sekali-sekali nanti kalau Tevona nyanyi kita like dan subscribe. Janji ya. Iya, Oke. sebetulnya nge-like dan subscribe itu adalah bentuk gotong royong di masa kini kan. Betul. Sebetulnya dengan apa sih susahnya nge-like, apa sih susahnya subscribe, itu gotong royong buat saya. Nah, satu lagi nih teman-teman. Sebenarnya sih di akhir acara saya mau ngomong, tapi saya ngomong sekarang lah. Pada saat sulit ya, ekonomi akibat COVID atau pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, kita harus saling membantu. Dan mungkin kami di sini ada ulet bulu lagi. Keren. Ulet bulu. Ulet bulunya sayang sama saya dan mungkin ulet bulunya mau masuk di podcast ini. Jadi gini teman-teman. Pada saat situasi sulit akibat dampak pandemi COVID-19 ini, kita harus saling membantu. Jadi kami di sini bersama Widal Community juga ingin membantu teman-teman. Siapa tahu ada produk atau ada ide-ide keren mengenai Kota Sukabumi, bisa hubungi kami. Nomornya nanti ada di belakang. Oke, kita lanjut lagi. Ya, iklan nggak boleh lama-lama. Kalau lama-lama nanti bosan. Tevona, Iya. apa yang membuat Tevona kan udah cerita nih, Tevona besar di Jakarta, pernah berusaha keliling kota-kota besar di Indonesia pun mau di luar. Bahkan waktu itu pernah ikut hadir convention di Pakistan ya. Nah, keren. Nah, apa yang membuat Tevona ini ingin kembali ke Sukabumi? Kenapa nggak kembangkan misalnya produk apa misalnya gula kaungan atau produk tadi, kenapa nggak dikembangkan di Jakarta? Kan di Jakarta pasar lebih luas. Kenapa mesti kembali pulang
Dan kenapa masih di kota Sukabumi? Coba ceritakan, biar teman-teman ada inspirasi. Karena memang senternya harus di Sukabumi. Masalah untuk ekspansi keluar skala nasional ataupun internasional akan mudah sebetulnya dengan segala teknologi yang seperti sekarang ini. Jadi nggak masalah. Jadi walaupun di kota Sukabumi, tapi bisa menjangkau dunia Iya, ya? iya. Keren, keren, keren. Nah, coba kita cerita sedikit ya mengenai hal-hal yang lain, mengenai potensi Sukabumi ya. Yang lucu-lucu apa sih kesan Tevona? Kan di dalam podcast ini no politics, no hoax. Hanya enjoy. Dan bagaimana kita mengangkat kearifan lokal, terutama produk-produk, budaya, sumber daya manusia, dan yang terpenting ide-ide tentang Sukabumi. Apa yang menarik tentang Sukabumi? Tadi kan kita cerita tentang potensi Sukabumi. Nah, sekarang yang di Sukabumi ini mau Tevona sampai kembali mau ke Sukabumi, apa sih yang menarik Sukabumi? Kota Sukabumi itu, kecil berjuta cinta dan cerita. Apa yang kota menarik? Sukabumi buat saya seperti kembali ke ibu. Ibunya orang Sukabumi? Ya, ibu orang Sukabumi. Tapi secara identitas geografis atau segala macam, saya mengkarakterkan Sukabumi itu sebagai perempuan, sebagai ibu. Gitu. Sukabumi, Iya. ibu. Iya. Kalau saya kan laki-laki, nggak cocok loh di Sukabumi. Atau gimana? Kembali ke dekapan ibu-ibu. Jadi untuk emak-emak tercinta, kalau ingin disayang suami, di Sukabumi saja. Karena Sukabumi sama dengan ibu-ibu, emak-emak. Saya paling suka sama emak-emak. Jadi untuk emak-emak tercinta, garis keras dimanapun berada, aku cinta Sukabumi. Iya, jadi tadi kembali ke ibu, saya balik lagi ke tanah air, bumi Sukabumi, ya Jadi- untuk berbakti sih sama ibu negeri. Tevona tuh lahir di Sukabumi? Iya, lahir di Sukabumi. Oh iya. Iya, lahir di Sukabumi. Jadi mau berbakti lagi, Iya. kembali. Karena yang aku lihat, ibu aku yang di Sukabumi, Sukabumi ini sebagai ibu, sedang banyak sedih karena ada banyak kesemrautan. Saya sih berusaha menghibur atau sekedar mengobati luka-luka kecil aja. Jadi semeraut itu mungkin dalam keadaan pandemi kali ya. Bukan semeraut lalu lintas, ya lalu lintas sudah teratur sekarang. Udah mulai lancar, udah ada destinasi-destinasi wisata ada diperuntukkan untuk kuliner untuk apa. Tapi mungkin karena dalam kondisi pandemi kali semeraut. Kalau biasa Lebih ke mungkin citra, lebih ke citra ya. Oke. memperbaiki citra Sukabumi. Itu setuju sekali. Jadi teman-teman Sukabumi semua ya, alangkah indahnya kita kembali semua. Saya juga tidak dilahirkan di Sukabumi, saya dilahirkan di salah satu kota besar. Tapi hampir 16 tahun terakhir saya menghabiskan waktu di Sukabumi dan saya cinta Sukabumi dan bahkan ibu saya wafat juga di Sukabumi. Jadi kalau mau main ke Ciantam aja. Bisa ketemu ibu saya, tapi bak kembang sama air karena ibu udah meninggal. Oke, jadi Sukabumi ini begitu banyak potensi yang kita gali. Nah, kemudian nih, apa yang membuat Tevona sekali lagi ya tertarik Sukabumi sudah, mengembangkan kota Sukabumi sudah. Apa sih alasan untuk hidup? Nah, itu orang sering tanya, apa alasan untuk hidup? Hidup itu untuk apa? Mau berbuat apa? Dan bagaimana? Dan apa legacy atau warisan yang Tevona bisa berikan ke anak-anak, ke keluarga, dan ke kota Sukabumi? Apa kira-kira? Sederhana sih, hidup buat saya setiap detik harus menjadi berkat, itu aja. Gitu aja? Iya. Berkat itu apa? Berkat yang Ya berguna, Yang nasi bungkus bermanfaat, gitu, oh, seperti bermanfaat. Sukabumi, misalnya seperti pohon pala, itu kan jadi aku balik lagi nih, masalah pala. silakan. Nah, itu dia. Nah, pala ini seperti ada kata pahlawan. Nah, itu dari pala. Orang yang menyerupai pala, yang hidupnya selama dia masih hidup terus berbuah atau menjadi berkat, itu sih. Memang saya nih udah sering dengar buah pala. Memang banyak di Sukabumi buah pala. Saya nggak Iya. pernah lihat buah pala. Dulu sangat banyak menjadi komoditi, tapi sekarang juga masih ada beberapa seperti di Kabandungan ke atas masih ada Tegal Pala. Kalau di kota ya, kalau di kabupaten masih banyak. Dan
di halaman rumah juga masih ada pohon pala. Oke, jadi Tevona, hari ini saya bincang-bincang dengan Tevona ini banyak sekali inspirasi yang kami dapat. Dan mungkin teman-teman yang menonton podcast ini juga banyak sekali dapat inspirasi. Dan saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang mendukung acara ini. Terima kasih buat pemerintah Kota Sukabumi. Terima kasih buat Mama Garis Keras, I love you full. Dan terima kasih buat semua yang mendukung terjadinya acara ini. Jadi saya Edi Brother, pamit undur. Jangan lupa kalau ada teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang acara ini, hubungi nomor di bawah ini. Kabeh dulur, lain saukur babasaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tevona. Sami nuhun. Sampai ketemu di rumah mesra. Iya.